Bab 1501. Penghormatan tertinggi. Ini juga berarti Maunoton harus menjalani kehidupan dalam penyamaran di masa depan. Dia sama sekali tidak boleh muncul sebagai Maunoton. Jika tidak, dia akan dikucilkan semua orang. Keluarga mereka membenci Nathan setengah mati. Kaisar Suidan dan yang lain tidak mengatakan apa-apa. Mereka semua menunggu perintah Nathan. Termasuk Glaceon, Gandala, prajurit Fradron. Di mana Nathan? Sekarang Ulrich Grimm telah kalah. Aliansi Revolusi Kebebasan pasti akan bebas kabur dari Neslandia. Sampai saat ini dia masih belum bisa dihubungi. Tidak ada yang tahu di mana dia saat ini. Apa yang dia lakukan? Dia seperti menghilang. Kurang ajar. Di saat paling kritis, Nathan berulah seperti ini. Meskipun kita telah mengalahkan Ulrich Grimm dan meraih kemenangan besar, kita masih jauh dari kemenangan sepenuhnya. Begitu aliansi Revolusi Kebebasan pergi, itu sama saja dengan membiarkan harimau kembali ke gunung. Hais, masalahnya semua informasi tentang aliansi Revolusi Kebebasan ada di tangannya. Kita tidak tahu apa-apa tentang itu. Nathan Clark menghilang. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Lupakan saja. Mari kita sambut para pahlawan kita dulu. Nanti baru kita urus Nathan Clark. Di jalan utama sebelah utara Gandala. Tidak ada mobil satupun. Kedua sisi jalan dipenuhi orang-orang. Mata semua orang penuh antusiasme. Bendera berkibar di kedua sisi. Panji terlihat di mana-mana. Tertulis orang penting negara, pahlawan Neslandia, dan sebagainya. Prajurit Fradron bahkan keluar untuk menyambutnya. Pertama kali dalam sejarah, ini memang penghormatan tertinggi. Orang-orang yang menerima semua ini tentu saja adalah 4 basilis muda dan pasukan siap mati yang telah gugur. Dengan cepat, konvoi tiba. Ada helikopter berputar di langit. Duar. Ratusan petasan meriam tersebar di kedua sisi ditembakkan serempak. Puluhan ribu orang berteriak, pahlawan, pahlawan. Dengan penghormatan tertinggi Neslandia menyambut para pahlawan pulang. Semua orang dengan mata berkaca-kaca. Basilis Neslandia, Fargigot dan yang lain menangis. Murid kami tidak membuat kami malu. Aku sangat senang. Terima kasih kepada 4 senior karena telah membina Dewa Pelindung Negara untuk Neslandia. Prajurit Fradron berterima kasih kepada mereka. Rakyat bahkan lebih berterima kasih. Setelah tiba, 4 basilis muda itu keluar dari mobil, berjalan di jalan raya, dan menerima penghargaan tertinggi. Menikmati kekaguman ribuan orang dan penyambutan prajurit Fradron. Fargilo, Youkra, dan Zeino mengangkat kepala dan membusungkan dada, dengan wajah penuh rasa bangga. Inilah yang mereka inginkan. Mereka akhirnya berdiri di puncak Neslandia. Adapun Akana di sebelahnya. Kepalanya menunduk. Raut wajahnya sedikit buruk. Semakin dielu-elukan, semakin dirinya tidak nyaman. Semua ini milik orang lain. Tidak ada hubungannya dengan mereka. Bahkan mereka adalah pembelot, dan membunuh begitu banyak tawanan. Tapi sekarang anak panah sudah di atas busur. Mau tidak mau harus ditembakkan. Dia juga tidak berdaya. Dia hanya bisa menguatkan diri untuk menghadapi semua ini. Sambut kepulangan dengan kemenangan penuh 4 pahlawan kita. Prajurit Fradron berteriak. Ribuan orang bersorak. Gelombang suara terdengar silih berganti. Fargilo berteriak kepada semua orang. Kami bukanlah siapa-siapa. Saudara-saudara kami yang gugur barulah pahlawan yang sebenarnya. Kami bersalah pada mereka. Gagal membawa mereka pulang. Pahlawan macam apa kita ini? Youkra dan Zeino berkata dengan munafik. Akana menundukkan kepalanya lebih rendah lagi. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Fargilo memiliki keberanian untuk mengucapkan kata-kata ini. Jelas merekalah yang membunuh semua anggota pasukan siap mati. Benar saja. Ketika kata-kata dari Fargilo dan lainnya keluar, yang lain semakin mengaguminya. Lihat, ini adalah pahlawan dari Neslandiaku. Baik kekuatan maupun karakter. Mereka adalah sosok yang patut kita kagumi. Bab 1502. Tidak mampu menahan emosi. Pada akhirnya, 4 basilis muda menerima penghargaan dan penghormatan. Bahkan prajurit Fradron ingin menobatkan mereka sebagai adipati. Tentu saja, semua ini harus menunggu sampai Nathan berhasil dihubungi.
Apa? Aliansi Revolusi Kebebasan belum ditangani? Kurang ajar. Neslandia masih dalam bahaya. Bagaimana kita bisa santai saja? Ayo lanjutkan. Ketika 4 basilis muda mendengar bahwa Aliansi Revolusi Kebebasan belum ditangani, mereka membuat pernyataan yang munafik. Ingin menyingkirkan Aliansi Revolusi Kebebasan. Mereka takut dengan Ulrich Grimm. Namun mereka masih sangat kuat. Seharusnya menghadapi Aliansi Revolusi Kebebasan bukanlah masalah besar. Jika Nathan memiliki setengah dari kepribadian kalian, setidaknya dia tidak akan membiarkan sebagian besar anggota Aliansi Revolusi Kebebasan melarikan diri. Semua orang semakin optimis dengan 4 basilis muda, dan semakin marah pada Nathan. Apa yang dia lakukan? Tidak mematuhi perintah dan membiarkan Aliansi Revolusi Kebebasan melarikan diri. Hanya karena mengirim 4 basilis muda untuk menangani Ulrich Grimm, dan tidak mengirimnya. Lalu dia marah. Pikirannya terlalu sempit. Cepat hubungi Nathan Clark. Selesaikan masalah Adipati Agung secepat mungkin. Saat ini, di sebuah tempat dalam pangkalan Tengritak, Nathan menarik napas panjang. Ada seseorang yang berbaring di depannya. Sosok itu adalah Ulrich Grimm. Sebenarnya dalam pertempuran itu kedua belah pihak tidak ada yang kalah. Juga bukan mati bersama. Nathan sepenuhnya mampu membunuh Ulrich Grimm. Saat dia ingin membunuh Ulrich Grimm mengenali tekniknya. Jadi dia menyimpan teknik terakhirnya. Itulah yang menciptakan ilusi bahwa dia dan Ulrich Grimm mati bersama. Dia belum membunuh Ulrich Grimm. Dia hanya ingin bertanya pada Ulrich Grimm mengapa dia tahu tentang teknik miliknya. Mungkin saja dia tahu mengenai guru. Inilah yang benar-benar ingin diketahui oleh Nathan. Tapi meski begitu, Ulrich Grimm belum sadarkan diri. Tidak peduli dengan cara apapun yang digunakan Nathan, dia tidak bangun. Lupakan saja bahwa Ulrich Grimm pulang. Teron Kuiper dan Hugo dapat memeriksa apa ada cara untuk membangunkannya. Nathan menggelengkan kepala tak berdaya. Sekarang Ulrich Grimm bukan lagi ancaman untuknya. Dalam keadaan hidup ataupun mati tidak ada bedanya. Dia mampu mengendalikan sepenuhnya. Dia hanya ingin mendapatkan kebenaran dari mulut Ulrich Grimm. Hanya saja dia tidak tahu. Neslandia telah berubah. Keempat pembelot itu berubah menjadi pahlawan Neslandia dan dicintai orang-orang. Sedangkan dia menjadi pembelot. Bagi prajurit Fradron, dia bahkan mengabaikan tugasnya. Sehingga menyebabkan kelalaian yang serius. Namun terkait Aliansi Revolusi Kebebasan, Nathan mengaku dirinya lalai dalam tugas. Antara Aliansi Revolusi Kebebasan dan Ulrich Grimm, dia berpikir Ulrich Grimm mempunyai faktor risiko yang lebih tinggi. Jadi dia memilih Ulrich Grimm. Dalam perjalanan pulang, Nathan akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Ternyata 4 basilis muda dengan hati yang tenang menerima semua prestasi. Sebaliknya, 39 orang difitnah menjadi pembelot. Dan mereka membunuh semua tawanan. Keempat orang ini sepertinya ingin membunuh semua orang yang mengetahui kejadian sebenarnya. Sayangnya, aku masih hidup. Cahaya dingin melintas di mata Nathan. Belum pernah bertemu orang yang tidak tahu malu seperti itu. Bahkan lebih menjijikkan dari keluarga milik Kirana. Demi sebuah keuntungan dan hidup mati, orang dapat dengan jelas melihat keburukan seseorang. Begitu banyak saudara yang menjadi kambing hitam mereka. Keempat orang ini masih memiliki wajah untuk menerima penghargaan. Ingin dinobatkan menjadi raja. Sungguh tak tahu malu. Apa kalian yang membunuh Ulrich Grimm? Apa kalian bisa mengalahkan Ulrich Grimm? Hanya 4 pembelot. Tiba-tiba berubah menjadi pahlawan nasional. Dia tidak mampu menahan emosinya. Nathan sangat marah. Dia tidak akan mengizinkan hal seperti ini terjadi. Saat ini mencari keadilan bagi ribuan saudara pasukan siap mati yang tewas merupakan hal yang lebih penting. 4 basilis muda. Oke, tunggu aku. Nathan kembali ke Gandala dengan menggebu-gebu. Bersambung.